Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Maka dari nikmat yang tak terhingga itu kita hanya bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat-nikmat itu. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada maghrib hari ini kita berkumpul beribadah, ruku dan sujud. Terus kita lanjutkan dengan duduk di majelis mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang kita buat kajian. Mudah-mudahan kita selalu dinaungi dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW, juga buat keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in, dan tentu saja siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, kita hari ini bagian kepada akidah Thahawiyah. Kita sudah sampai pada bab iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir di dalam akidah Thahawiyah ada beberapa pasal, ada 8 pasal. Yang pertama, pembicaraan seputar masalah ruh. Apa itu ruh? Dimasukkan ke dalam pembahasan iman kepada hari akhir. Pasal yang kedua adalah seputar masalah adab kubur dan nikmat kubur. Pasal ketiga, apa yang bermanfaat buat mayit, orang yang mati, dari orang yang masih hidup. Perbuatan apa yang mungkin bermanfaat, berguna bagi mayit yang dikirimkan atau dilakukan oleh yang masih hidup. Apa saja. Pasal keempat tentang tanda-tanda kiamat, asyratus sa'ah. Yang kelima tentang balasan dan hukuman.
Maaf, yang kelima tentang hari berbangkit dan balasan, al-ba'tsu wal jaza'. Yang keenam tentang keberadaan surga dan neraka, dan bahwa keduanya sudah ada sejak diciptakan oleh Allah dan keduanya abadi. Yang ketujuh tentang ru'yah. Maksudnya ru'yah, orang beriman melihat Allah pada yaumil qiyamah. Yang kedelapan tentang syafaat. Ini di dalam kajian ada 8 pasal. Yang pertama seputar ruh. Apa itu ruh? Hakikatnya apakah dia? Ikhtalafu fi ruh. Para ulama berselisih tentang ruh, mendefinisikan ruh macam-macam. Tetapi Imam Thahawi menyatakan bahwa walladzi yadullu alaihil kitab wa sunnah wa ijma'ul sahabah wa adilatul aql anna nafsa jismun mukhalifun bil mahiyati li hadzal jism al mahsud. Masal luruh itu berdasarkan dalil yang ditunjukkan oleh Al-Quran, oleh sunnah dan ijma' para sahabat, termasuk argumentasi akal bahwa jiwa, ruh itu merupakan jasad, jasad yang berbeda dengan keberadaan jasad yang nyata ini. Dia ibarat jasad yang halus, ringan, dan bergerak. Yang berada di balik jasad yang kasar ini. Itu yang didapat keterangannya dari Quran, sunnah, dan ijma' para sahabat. Ya. Jadi ruh dalam definisi tadi dikatakan ruh sebagaimana jasad. Hanya jasad yang tidak terlihat secara garis besar, secara umum. Hidup, halus dan bergerak, berada di anggota tubuh ini, mengalir laksana air mengalir di bunga mawar, atau mengalirnya minyak di buah zaitun, atau seperti api dalam bara. Bara itu ada apinya. Maka ruh digambarkan seperti itu dari keterangan-keterangan baik Al-Quran atau hadis atau pendapat-pendapat sahabat, untuk menggambarkan bahwa ruh itu jasad, materi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaannya sama dengan jasad kasar, hanya dia masuk ke dalam jasad kasar, mengalir, hidup, bergerak,
selama anggota tubuh ini masih bisa menerima reaksi-reaksi yang ditimbulkan oleh substansi yang lembut ini, yang ringan ini, ruh ini, maka akan mengalirlah di dalam anggota badan ini dan bisa memberikan reaksi-reaksi berupa indera dan gerakan yang terkontrol. Kalau anggota-anggota tubuh itu sudah rusak karena terasuki campuran-campuran yang berbahaya baginya, maka ia tak lagi menerima reaksi-reaksi yang ditimbulkan oleh ruh ini. Akibatnya ruh itu tidak betah, maka ruh meninggalkan jasad. Nah, Ibnul Qayyim menggambarkan ini sehingga dalam argumentasi akal juga bisa diterima. Kenapa ruh itu ketika kita tidur, di mana ruh itu? Ketika kita meninggal dunia, di mana ruh itu? Karena jasad kita sama ruh. Kita sebagai manusia terdiri dari jasad dan ruh. Dua materi. Yang satu materi kasar, yang satu materi halus, ringan. Ya gambarnya kayak tadi, seperti api di dalam bara. Nah, ruh itu bisa memberikan reaksi-reaksi kepada anggota badan. Kalau anggota badan tidak menerima, misalnya jantung, tetap di dalam jasad kita. Nah, semakin lama misalnya jantung tidak bisa memberikan reaksi-reaksi, maka ruh itu ibaratnya susah hidup di tempatnya dia, nggak bisa hidup. Maka ruh harus keluar dari badan ini. Kalau keluarnya permanen, ya meninggal dunia. Meninggal dunia. Bahasa kita meninggal dunia. Artinya ruh dan jasad berpisah di dalam dunia ini. Ya. Nanti kalau orang meninggal itu hakikatnya ketika meninggal dunia itu cuman berpisah ruh dan jasad di dunia, tapi bersatu lagi ruh dan jasad di alam barzah, menunggu sampai hari dibangkitkan, lalu bertemu lagi di alam akhirat, hari berbangkit. Jadi sebenarnya manusia tidak pernah mati. Hanya fase yang dilewati oleh manusia dari alam rahim, jasad dan ruh bersatu, dari alam rahim keluar ke alam dunia, bersatu jasad dan ruh dalam alam dunia, terus meninggal dunia, berpisah ruh dengan jasad di alam dunia, kemudian masuk ke alam barzah, bersatu lagi ruh dan jasad. Kemudian suruh tunggu sampai hari berbangkit, maka ruh dan jasad bersatu lagi. Jadi nggak pernah mati ya kita. Badan mungkin hancur, badan kita mungkin hancur oleh waktu ketika dikuburkan, tapi di alam barzah masih ada ruh dan jasad. Nah, di dalam surat Az-Zumar 42 Allah menjelaskan, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma.
Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika meninggalnya di dalam tidur. Adapun jiwa yang ditetapkan ajalnya sudah sampai, dipegang terus sama Allah ruhnya, maka berpisah ruh dan jasad di dunia. Adapun yang belum sampai ajalnya, ketika saat tidur itu Allah mengembalikan ke dalam jasad itu. Jadi ruh kita ketika kita tertidur itu di genggaman Allah Subhanahu wa taala, dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam istilah orang yang cepat bangun di waktu subuh tergantung kebiasaan. Kebiasaan yang baik itu dimulai daripada iman. Kalau imannya kuat, dia mesti bangun subuh, bahkan ada bangun lebih awal, bisa tahajud, itu mudah, terbiasa oleh Allah, diberikan. Ini orang sudah terbiasa. Tapi yang kita yang sudah terbiasa bangun, kadang-kadang tertidur juga. Nah, masalah bangun atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang dengan kebiasaan yang baik, biasanya Allah juga berbuat baik. Kalau jiwa ini sudah terbiasa bangun malam, bangun subuh sebelum waktunya, Allah akan mengembalikan jiwa itu. Tetapi orang-orang yang malas bangun malam, bahkan malas bangun subuh, enggak terbiasa, Allah juga menahan jiwa itu. Maka ada keterangan, barang siapa yang mau tidur, dia berwudu lebih dahulu, terus baca doa tidur, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kata Nabi SAW, kalau seandainya diwafatkan atau nyeruhnya dipegang Allah, enggak dikembalikan lagi kepada orang itu, maka dia meninggal dunia dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan Islam. Nah, jangan lupa yang hal-hal mendatangkan kita dekat kepada Allah, kita lakukan. Mau tidur, berwudu, kemudian baca ayat kursi, baca Al-Falaq, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca doa-doa lain yang diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi, kalau seandainya dia meninggal dunia pada malam tersebut, dia meninggal dalam keadaan fitrah, karena ruhnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 42 surat Az-Zumar itu menggambarkan bahwa ruh manusia ketika tidur dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipegang terus, nanti
udah meninggal, dikembalikan ketika di alam barzah. Kalau yang dikembalikan pada masa tidur itu, orang itu berarti masih hidup. Maka doanya kalau masih hidup, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah kematian kita. Itu dianggap kematian dengan penjelasan-penjelasan yang itu, ya. Kemudian begitu juga surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut. Ya. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Nah, orang yang zalim mau mati dipaksa, berarti tidak dalam keadaan husnul khotimah. Maksudnya orang-orang yang zalim ketika meninggal dunia ada yang ketakutan, ada yang teriak-teriak. Tapi kalau orang yang soleh meninggalnya dengan tenang, sekalipun sakit luar biasa, kata Nabi, orang soleh bisa mengalahkan rasa sakitnya dengan yang dilihat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang soleh kadang-kadang tersenyum ketika meninggal dunia, tidak merasakan sakit. Sebab rasa sakit sakratul maut itu dikalahkan oleh indahnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas bahwa para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka untuk mencabut ruh itu. Disebutkan kriterianya yang bisa keluar dan dikeluarkan, dan disebutkan juga bahwa ia akan diadab pada hari itu juga. Nah, bahwa jasad dan ruh itu berpisah dengan kita dapatkan dari keterangan Rasulullah. Inna ruha idza qubida tabi'ahul bashar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut ketika meninggal dunia, maka dia diikuti oleh pandangan mata. Pandangan mata jasad melihat ruh. Berarti dua hal yang berbeda antara jasad dan ruh. Maka kesimpulan ayat-ayat ini dan hadis-hadis bahwa ruh itu termasuk jasad, materi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia juga disebut manusia atau hamba ketika bersatu antara jasad dengan ruh. Ketika sudah berpisah permanen, maka jasad dinamakan bukan manusia tapi mayit. Kalau bersatu maka disebut manusia atau hamba. Begitu keterangan Ibnul Qayyim mewakili para ulama. Maka ruh kita bisa dilihat oleh pandangan. Lihatnya ke atas, dicabut dari ubun-ubun. Pertama yang dicabut, pertama dingin kaki, ujung kaki, terus naik ke betis, ke paha,
maka tandanya ruh itu menempati seluruh bagian kita, bagian organ kita. Nah itu diikuti oleh pandangan. Ketika dicabut mata melihat, maka yang dekat kepada orang mati segeralah menutup matanya, kalau matanya itu melihat dengan terbelalak, ditutup, tidak ada apa-apa. Misalnya ini digosipkan, wah matanya mendelik gitu. Enggak, itu karena ruh ketika dicabut diikuti oleh pandangan mata. Dengan istighfar, misalnya namanya Ahmad, Allahumma ighfir Ahmad, tutup matanya. Nanti kalau sudah lama nggak ditutup, jadi sudah kaku. Nah, banyak menimbulkan suara-suara yang tidak jelas. Oke. Terus apakah haliru qadimatun au makhluqah? Pertanyaan untuk mendapatkan porsi jawaban. Apakah ruh itu sesuatu yang sudah ada, ya, qadim, atau dia makhluk yang baru diciptakan? Ya, apakah dia sesuatu yang diciptakan bersama semuanya, Allah menciptakan, terus diambil satu persatu ketika jasad diciptakan dari punggung Adam, atau dia sesuatu yang baru diciptakan sebagaimana Allah menciptakan manusia? Ada yang berpendapat bahwa ruh itu tidak berawal, maksudnya qadim, tidak berawal. Maka ada anggapan bahwa ruh sudah diciptakan. Sedangkan para rasul telah bersepakat bahwa ruh itu termasuk makhluk, barang baru, dicipta, dirawat, dan diatur. Ini sudah menjadi aksioma para nabi, bahwa alam semesta ini semuanya makhluk selain Allah. Sementara ruh adalah sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka para sahabat dan tabi'in berpegang kepada pendapat ini, bahwa ruh adalah makhluk yang dicipta. Orang-orang yang menganggap ruh adalah sesuatu yang tidak berawal, artinya qadimah, berdasarkan mereka mengatakan ruh itu dianggap oleh Allah sebagai ruhnya Allah. Dalam ayat quli ruh min amri rabbi, ruh itu termasuk urusan Robku. Juga firman Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan telah setelah aku tiupkan ke dalamnya ruh
Allah mengatakan pakai nisbat aku, ruhku. Maka kata-kata itu membawa sebagian orang mengatakan bahwa ruh adalah qadimah, tidak berawal. Nah, sebenarnya bagaimana? Allah, kita akan bahas. Silakan adzan dulu. Iya, apakah ruh itu sesuatu yang qadim atau makhluk yang diciptakan? Yang pertama alasannya bahwa dia makhluk yang diciptakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatunya. Tidak ada pengecualian dalam hal ini. Maka selain Allah itu makhluk, termasuk ruh. Ruh juga di luar Allah, maka dia makhluk. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia sudah datang kepada mereka pada satu masa di mana mereka bukan sesuatu yang dapat disebut. Artinya manusia belum ada, kemudian diciptakan masih ada. Kemudian ayat yang lain, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan sungguh aku sudah menciptakan kamu sebelum ini, padahal sebelum ini kamu tidak termasuk apa-apa. Nah, ini ayat kepada Zakaria. Disebutkan oleh Allah untuk Zakaria. Zakaria itu manusia yang terdiri dari jasad dan ruh. Maka ruh itu termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang mengatakan kan dinisbatkan kepada Allah, mas ruh Allah gitu, ruhku. Nah, perlu diketahui dalam Al-Quran penyebutan sesuatu yang disandingkan dengan Allah ada dua pengertian. Yang pertama adalah menyangkut ilmu Allah, kekuasaan Allah, rahmat Allah. Itu betul termasuk qadimah, termasuk Allah. Ilmunya Allah, penglihatannya Allah, itu termasuk ilmunya Allah, tidak berawal. Tetapi ketika disebutkan kata benda misalnya, kata tadi kan seperti penglihatan bukan benda, kekuasaan bukan benda. Dengan benar disebutkan misalnya baitullah, bait, rumah ini masjid kan benda. Terus bait Allah, rumahnya Allah. Nah, kalau sesuatu dihidupkan kepada Allah berupa benda, itu bukan berarti sudah ada sebelumnya. Itu untuk penghormatan. Maka sama dengan ruh kan benda, materi, jasad. Dinisbatkan kepada Allah, ruhnya Allah, berarti ini untuk pemuliaan, penghormatan. Maka penyandaran zat-zat yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala seperti rumah, baitullah, naqatullah, Abdullah, Rasulullah, dan Ruhullah, itu artinya bukanlah menyatakan mereka itu sudah ada sebelumnya, tetapi mereka makhluk, penyandarannya itu kepada Allah untuk kemuliaan. Baitullah berarti rumah yang mulia milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah
utusan Allah. Ruh Allah berarti ruh yang diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan. Jadi argumentasi salafus saleh mengatakan bahwa ruh itu bukan perkara yang sudah ada, tetapi dia perkara baru, yaitu makhluk. Maka dengan ini bahwa ruh itu sesuatu yang diciptakan. Memang ada hal yang bertanya-tanya. Manusia misalnya, manusia terdiri dari jasad dan ruh. Mana dulu diciptakan? Apakah jasad dulu, apakah ruh dulu? Jasad dulu, apa ruh dulu? Berdasarkan keterangan Al-Quran, ya tadi, fa idza sawaituhu wa nafakhtuhu fihi min ruhi. Apabila aku sudah ciptakan dan aku sudah sempurnakan, maka aku tiupkan ruh. Maka jasad, ruh sudah ada, tetapi jasad baru datang kemudian. Jadi ruh sudah ada, bukan berarti sudah ada, maksudnya sudah ada dari dulu, bukan. Pada proses penciptaan antara ruh dan jasad, maka jasad jasad datang kemudian. Ruh sudah ada lebih dahulu daripada jasad. Begitu keterangannya, wallahu a'lam bishawab. Maka ayat-ayat dan dalil-dalil yang lain menjadikan argumentasi ulama salafus saleh, sehingga mengatakan bahwa ruh itu sesuatu yang baru dan lebih dulu diciptakan daripada jasad. Ya. Ya. Tadi yang nikmat atau sisa kubur itu dirasakan oleh jasad dan ruh di dalam alam barzah, bukan di alam kubur, bukan di alam kuburan. Kalau di alam kuburan kita tungguin aja, mati ditungguin, mana sisanya? Nggak ada. Itu alam dunia masih. Alam kubur, yang kuburan itu, kuburan yang masuk liang lahat itu, kita kuburkan jasadnya, itu masih alam dunia. Alam jasad tidak terjangkau oleh kita. Alam ruh, alam arwah, alam barzah tidak terganggu. Maka ini ada yang lucu. Ini anekdot, tetapi mereka mengatakan itu sebuah kenyataan. Maka jasadnya dia tidak pernah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa? Karena yang orang mengantarkan ke kuburan terus-menerus datang sampai hari ini. Siapa yang berkata begitu? Sudah tahulah kita. Ya, si fulan ketika meninggal, orang tidak berhenti mendatangi kuburannya. Maka dari hadis Nabi, kalau orang sudah dikubur, kemudian sudah ditanam, dan yang nganter balik lagi 7 langkah, maka malaikat Munkar dan Nakir turun berdua. Nah, orang ini tidak pernah sepi yang nganter. Pernah dengar nggak? Dikatakan saja nih, Gus Dur tidak pernah ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, karena orang-orang tidak pernah berhenti dari kuburannya mendatanginya. Nah, itu salah dia. Gitu kan di alam barzah. Alam barzah kan bukan di kuburan itu. Alam barzah. Maka yang disiksa adalah ruh dan jasadnya dalam alam barzah. Yang kedua apa tadi? Oh, reinkarnasi. Ya. Reinkarnasi. Ini ajaran batil itu. Bukan dari Islam. Reinkarnasi nggak ada. Orang satu
nggak bisa nemplok kemana-mana, bisa hidup lagi, enggak. Kalau dia orang soleh, dikatakan oleh malaikat, tidurlah kamu sampai hari berbangkit, nyaman tidur tenang. Kalau orang dolim atau orang kafir atau munafik, dia menahan siksaan di alam barzah. Mana ada yang bisa lolos dari malaikat sehingga keluar keliling-keliling masuk ke tubuh orang lain? Enggak, itu ajaran sesat itu. Bukan dari Islam. Orang ketika sudah meninggal, dia atau dapat nikmat kubur atau dapat adab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.